tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri. Ya. Karena sampai saat ini penyidik belum bisa mengumpulkan memastikan dua alat bukti. Dari MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku dan dilakukan penangkapan. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat AK. Sekarang tanggal 30 Desember 2023. AK mengingat kembali flashback ke belakang. Peristiwa ini terjadi tanggal 18 Agustus 2021. Kita sangat apresiasi, menghormati para penyidik. Dari mulai tingkat polsek, lalu ke Polres, lalu diambil alih ke Polda, bahkan sahabat-sahabat AK, bapak-bapak di Barreskrim membackup Polda Jabar untuk menuntaskan kasus ini. Berarti sahabat-sahabat AK, dari tanggal 18 Agustus 2021 sampai 30 Desember 2021 yang terakhir kita mendengarkan press release dari Bapak Dreskrimum Polda Jabar, Bapak Yani. Di sana diterangkan sahabat-sahabat AK tentang sketsa. Tetapi AK tidak membahas sketsanya. Sahabat-sahabat AK, kasus ini diambil alih dari Polres Subang, lalu ke Polda, lalu di backup sepenuhnya oleh Mabes Polri. Kalau kita melihat sebelum press release tanggal 30 Desember 2021, di sana ada pengecekan CCTV, sahabat-sahabat AK 55 titik, scientific crime dan sebagainya. Rasanya sahabat-sahabat AK sudah tuntas, sahabat-sahabat AK. Kalau soal scientific crime lah rasanya, apalagi sekarang kita membahas misalnya CCTV, NMAC dan sebagainya, itu sudah tuntas lah rasanya ditangani oleh Polda masa itu dan Mabes Polri. Masa iya mereka mempermainkan? Tidak, AK yakin kasus ini sahabat-sahabat AK untuk scientific crime dan sebagainya sudah dituntaskan mereka di tahun 2021 di saat press release itu, sahabat-sahabat AK. Jadi sahabat-sahabat AK, di sini kita belajar memahaminya. Memang kasus ini dari kita ambil potongan video dari Pak Brigjen Rusadi Hartono, yaitu Karopenmas Divisi Humas Polri, itu mengatakan karena tidak ada saksi yang melihat kasus ini. Begitu juga dari Bapak Dreskrimum Polda Jabar kala itu, yaitu Bapak Yani. Mereka belum bisa menemukan dua alat bukti, sahabat-sahabat AK. Lalu hampir setelah itu tahun 2023 kita mendengar dari Bapak Dreskrimum Polda Jabar yang baru, yaitu Bapak Syurawan, kasus ini pun terungkap karena ada ucapan dari saudara Danu, sahabat-sahabat AK. Inilah rangkaian-rangkaian peristiwa itu. Kita hormati semua para penyidik yang ingin menuntaskan kasus ini. Mari kita dengarkan dulu potongan-potongan video ini. Juga tentunya untuk mengungkap kasus ini, Polda Jabar khususnya telah mendapat backup penuh dari Barreskrim Polri. Rekaman CCTV di 55 titik CCTV, dan penyidik juga melakukan analisa telekomunikasi ya. Masalahnya kan ini kompleks sekali gitu ya. Karena apa yang terutama adalah tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri. Ya. Tidak ada saksi itu. Kita sudah mengambil langkah-langkah proses penyidikan sesuai dengan crime scientific investigation. Antara lain olah TKP sudah kita laksanakan 5 kali, kemudian otopsi juga 2 kali,
pemeriksaan saksi ada 69 saksi yang sudah kita periksa. 15 diantaranya adalah saksi dari internal dari keluarga, kemudian 11 saksi yang saat itu melintas di TKP dan 32 saksi untuk menentukan alibi. Sedangkan 11 saksi yang lainnya ini tidak berhubungan dengan peristiwa tapi kita ambil keterangannya. Kemudian untuk pemeriksaan ahli kurang lebih sudah ada 7 pemeriksaan ahli, kemudian analisa IT juga sudah kita lakukan, termasuk juga analisa terhadap CCTV yang kurang lebih ada 40 sampai 50 titik yang kita ambil sepanjang 50 km. Rekan-rekan sekalian, kenapa kasus ini tingkat kesulitannya sangat tinggi? Karena sampai saat ini penyidik belum bisa mengumpulkan memastikan 2 alat bukti. 2 alat bukti itu kami belum dapat. MR yang kemarin datang ke Polda mengaku dia sudah mengakui perbuatannya, namun saya masih ragu. Kemudian kemarin dia sudah meyakinkan diri untuk mengajukan diri sebagai DC, sehingga kemarin dia datang ke Polda, kemudian didampingi oleh kuasa hukumnya, kemudian kalau kan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Dari MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku, kemudian dilakukan penangkapan. Dari 4 orang ini kita sudah menetapkan 4 tersangka, 5 termasuk MR. Yang kita tahan sekarang 2 orang, yaitu YH dan MR. Untuk yang perannya dari kelima ini apa sih Pak, dari mulai dana? Dari MR sendiri ini dia yang pertama diminta oleh YH untuk menemani ke TKP, ke rumah korban, kemudian dia menunggu di garasi ini sementara pengakuannya ya. Kemudian diminta untuk mengambil alat golok. Setelah dia mengambilkan golok ini, dia tidak mengetahui bagaimana para pelaku ini melakukan eksekusi terhadap para korban. Dia menunggu di luar, namun setelah mendengar teriakan dari korban yang bernama Amel, ini kemudian dia sempat masuk ke dalam dan melihat juga pelaku lain membenturkan kepala ini. Dari para pelaku lain memang belum mengakui perbuatannya, namun ada bukti yang kuat terhadap YH atau orang tua korban, suami Ibu Tuti ini. Ada kita temukan bercak darah di bajunya.